Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya. Sama saya Rifki Ardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat fakih dalam keilmuan. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan yang nantinya akan kita bahas bersama-sama, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan teman-teman semuanya, ini sudah di penghujung tahun 2023 ya. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya, bukan hanya di 2024, tapi di tahun-tahun berikutnya kita bisa terus meningkatkan ibadah kita. Ya minimal istiqomah lah ya teman-teman ya. Kemudian kita berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Ya, sahabat kaum muslim, di segmen yang pertama nanti akan kita membahas tentang melalaikan sholat. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam Tapi Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen pertama ini kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana yang dimaksud dengan melalaikan sholat? Mohon pencerahannya Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melalaikan sholat ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai daripada sholat mereka. Di sini ada beberapa penafsiran para ulama tentang ayat ini. Yang pertama mengatakan bahwa makna melalaikan sholat ialah melalaikan waktunya. Maka termasuk orang yang melalaikan sholatnya ialah dia yang sholat suka sekali mengakhiri waktu sholatnya. Bahkan sampai mau habis baru dia kerjakan. Maka ini ya manusia yang merugi, manusia yang celaka. Memang dia sholat iya, tapi dia nggak mau dia tepat waktu pada sholatnya. Padahal Nabi ketika ditanya, apa amalan yang paling Allah cintai? Maka Nabi mengatakan yang pertama kali ialah as-sholatu fi waktiha. Sholat tepat pada waktunya, lebih utama. Nah, tapi orang yang melalaikan sholatnya ialah dia suka mengundur-undur waktu sholatnya. Zuhur yang seharusnya sekarang 12:13 umpamanya, dia kerjakan nanti jam 2 lewat. Nah, ini termasuk orang yang melalaikan sholatnya. Kemudian penafsiran yang kedua, makna melalaikan sholatnya ialah orang yang tidak khusyuk. Orang yang dia sengaja ataupun sembarangan dalam melakukan ibadah sholatnya. Asal jadi saja. Ya, hatinya nggak hadir ketika sholat. Maka ini termasuk orang yang lalai dalam sholat. Tidak mau khusyuk dalam sholatnya. Padahal Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika mereka sholat benar-benar menghadirkan hatinya kepada Allah. Mengharapkan ampunan dari Allah. Mengharapkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar dia melakukan gerak-gerik sholat saja. Tidak. Tapi hatinya juga harus hadir ketika dia sholat. Dia berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya. Dan juga melakukan sesuai dengan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya, yang mana beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka kita harus mencontoh sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam pelaksanaannya ikhlas karena Allah dan hadirkan hati kita ketika kita mengerjakan sholat kita. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, terkait melalaikan sholat nih teman-teman ya, bagaimana dijelaskan oleh Ustadz Zulham tadi bahwasanya dalam Al-Quran tertulis jelas bahwa orang-orang yang melalaikan sholat itu termasuk orang yang merugi dan celaka. Celakalah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, orang yang melalaikan sholat ini sebenarnya apa sih teman-teman? Apakah
meninggalkan sholat sepenuhnya? Sepertinya bukan ya teman-teman. Kalau dari penjelasan Ustadz Zulam tadi, melalaikan sholat itu ada dua ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lalai akan waktu sholatnya. Jadi udah masuk waktu sholat tapi sengaja emang ditunda-tunda. Ditunda ya kan, nantilah sekalian lah rapel gitu. Udah di penghujung zuhur misalnya udah mendeket asar baru ngerjain zuhur. Kemudian nanti wudhunya masih ada, di asar dilanjut. Seperti itu. Itu orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang menunda waktu sholat. Sementara Allah sangat mencintai orang-orang yang sholat tepat pada waktunya. Begitu masuk waktu sholat, maka langsung dikerjakan. Apalagi yang secara berjamaah. Kemudian yang berikutnya, kategori yang kedua adalah orang yang tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Ketika sholat, dia ingin segera cepat selesai sholatnya. Hatinya tidak hadir, hatinya tidak ikut untuk hadir di dalam sholat tersebut. Jadi ya sekedar baca, sekedar gerakan, namun tidak menghadirkan hatinya menghadap Allah. Yang penting udah selesai lah, maksudnya yang penting udah laksanain sholat, selesai, gas kegiatan lain, lanjut. Artinya sholat ini memang betul-betul hanya sekedar rutinitas namun tidak menghadirkan hati. Nah ini dua kategori orang yang melalaikan sholat. Dan ini adalah orang-orang yang celaka. Semoga dengan tambahan ilmu ini, wawasan baru ini, kita bisa menjadi orang yang lebih mengerti atau orang yang lebih meningkatkan lagi lah iman kita ya, agar kita lebih mementingkan sholat dan kita bukan dari bagian orang-orang yang celaka dan orang-orang yang wallahu alam. Teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Labs. Isinya adalah barang yang haram, yang kurir juga tidak tahu kalau itu ternyata barang isinya barang haram.